Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidanika Putra dan BI 145240008. Saya akan menjelaskan tugas ke-14 dengan mata kuliah teknik digital. Saya akan membaca tugas ke-14 dulu. Tugas ke-14. Jadi tugas ke-14 ini menjelaskan tentang multivibrator. Multivibrator merupakan suatu pembangkit pulsa yang menghasilkan output berupa gelombang pulsa kotak. Rangkaian pembangkit pulsa kotak ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu multivibrator monostable, multivibrator bistable, dan multivibrator astable. Multivibrator adalah rangkaian elektronik yang menghasilkan sinyal periodik seperti gelombang kotak dan gelombang segitiga. Multivibrator dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis. Multivibrator bistable yang memiliki dua keadaan stabil dan memerlukan pulsa eksternal untuk beralih antar keadaan. Dan yang kedua, multivibrator monostable, yaitu memiliki suatu keadaan stabil dan menghasilkan pulsa tunggal ketika dipicu. Dan yang ketiga yaitu multivibrator astable. Multivibrator stable yaitu mengosilasi bolak-balik antara dua keadaan stabil tanpa memerlukan pemicu eksternal. Untuk IC55 ini adalah timer serbaguna yang dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis rangkaian multivibrator. IC ini memiliki dua mode operasi utama. Yang pertama yaitu monostable. Monostable dalam mode ini, IC55 menghasilkan pulsa tunggal dengan durasi yang ditentukan oleh nilai resistor dan kapasitor eksternal. Untuk yang ketiga yaitu astable. Dalam mode ini, IC55 berosilasi bolak-balik antara dua keadaan stabil dengan frekuensi yang ditentukan oleh nilai resistor dan kapasitor eksternal. Pada modul ini, kita menggunakan IC55 untuk membuat rangkaian multivibrator stable dan ini berikut rangkaiannya. Untuk gambar pertama atau rangkaian simulasi pertama yaitu multivibrator stabil dengan periode T sama dengan 6,7 kali 0,1 mili per second sama dengan 0,67 mili per second. Sehingga F sama dengan 1 per T sama dengan 1,5 kHz. Dan untuk gambar rangkaian simulasi kedua yaitu rangkaian monostabil pada saat tombol push button ditekan dan menghasilkan gelombang atau disebut juga logic 1. Terus selama F sama dengan 1 per RC sehingga T sama dengan 1 per F. Maka T sama dengan RC sama dengan 3,3000 kali 0,000001 sama dengan 0,33 mili per second. Dan untuk gambar rangkaian ketiga yaitu multivibrator bistable. Terjadi respon keluaran Q saat memberi logic 1 atau disebut juga ground pada pin TR atau disebut juga trigger. Oke, untuk tegasnya yaitu membuat simulasi gambar monostabil seperti contoh di atas dan dijelaskan juga membuat video dan diupload ke YouTube dalam durasi waktu paling lama 20 menit. Untuk tugasnya yaitu basic 5 basic LM55 monostable circuit. Contoh untuk komponennya yaitu C2 sama dengan 0,1 mikrofarad dan IC1 sama dengan LM55 timer dan switch 1 dan kapasitor 2. Untuk IC55 ini
Untuk kaki ke satu dihubungkan ke ground, kemudian juga dihubungkan ke switch, dan untuk kaki keduanya dihubungkan ke switch, dan untuk kaki ketiganya dihubungkan ke multimeter osiloskop. Dan untuk kaki keempat dihubungkan ke PCC atau resistor atau kaki ke-8. Dan untuk kaki kelima yaitu dihubungkan ke kapasitor C2. Kemudian kaki keenam dihubungkan resistor dan kapasitor 1. Dan untuk kaki ketujuh sama dengan kaki keenam. Dan kaki ke-8 juga sama dengan kaki keempat dihubungkan ke VCC sama resistor. Oke, kita langsung saja simulasikan ke Proteus. Kita menggunakan Proteus 8 ya. Untuk membuat open new, kita klik new project. Kemudian kita nama sesuai tugasnya mau 5. Kita taruh ke file yang perlu disimpan. Kuliah semester 3, teknis detail. Yang lagi aja. Oke, kita langsung saja klik next. Jadi ini adalah tampilan simulasi Proteus. Langsung saja kita membuat rangkaian monostabil untuk mencari komponennya yaitu di komponen mode ke indikator kedua. Langsung klik saja. Kemudian klik P. Kita cari langsung komponen utamanya yaitu IC55. Dan yang kedua kita cari resistor. Yang ketiga yaitu kapasitor. Resistor. Dan yang keempat yaitu LED. Nah, LED ini bisa menggunakan warna bebas ya. Kita menggunakan warna biru. Dan yang terakhir yaitu push button. Oke. Untuk membuat rangkaiannya yang pertama yaitu kita langsung saja menggunakan IC55. Kemudian kita gunakan resistor. Dan untuk kaki 8-nya kita berikan VCC. Nah, untuk mencari VCC-nya yaitu di terminal mode. Gambar kuning 2 ini terminal mode. Dan klik dan kita sambungkan ke VCC-nya. Dan untuk resistornya R1 kita sambungkan ke VCC juga dan R2-nya. Dan untuk kaki keempat kita sambungkan ke resistor R1. Dan kaki 5 kita berikan komponen kapasitor. Untuk R2-nya kita sambungkan ke resistor R1. Dan untuk kaki ke-1 ini kita sambungkan ground. Kemudian kita pilih push button.
Sambungkan push button. Untuk kaki 6 kita sambungkan ke kapasitor 2 yaitu C2. Ini. Kemudian kaki ke-7 kita sambungkan seperti kaki 6. Kemudian kaki ketiga ini kita sambungkan ke osiloskop. Ini untuk mencari osiloskopnya yaitu di virtual instrument mode ya. Jadi seperti kayak gambar multimeter. Oke. Nah, ini saya tambahkan LED dan resistor. Oke, rangkaiannya sudah jadi. Kita coba. Nah, untuk nilai komponen C1 ini bisa dirubah untuk sesuai tugas Pak Ahmad Ridhoi. Kita rubah C1-nya 0,01 mikrofarad. Oke, untuk R3-nya saya ganti. Ini soalnya kebesaran kita rubah 300 ohm atau 1K. 300 saja. Nah, ini saya coba run terlebih dahulu. Apakah bisa? Nah, ini sudah bisa. Nah, ini perlu setting ya untuk menyalakan indikator kursor yaitu untuk menampilkan detiknya. Jadi ini sekian detik ini berapa gitu. Nanti ada gelombang kotak ini jaraknya berapa. Tuh. Kemudian untuk channel A yaitu kita turun ubah menjadi DC. Oke. Nah, untuk posisinya itu ini. Nah, kita taruh ke 400. 400 biar di tengah-tengah kotaknya. Nah, ini kemudian untuk horizontalnya ini untuk tidak cepat bergeraknya. Ini. Nah, oke, seperti begitu. Nah, untuk menghitung C2-nya kita bisa rubah ke angka 45,55. Nah, ini. Nah, untuk dirubah ini untuk berfungsi untuk berapa sih LED-nya akan menyala, sekian berapa sih LED akan menyala. Jadi ada perhitungannya. Jadi nanti ada web untuk ngitungnya. Jadi kita cari untuk perhitungan nilai resistor dan kapasitornya, yaitu menggunakan web Ohm's Law Calculator. Nah, ini ya adalah tampilan utama Ohm's Law Calculator. Kita rubah ke order kalkulator. Kemudian kita klik 55 monostable. Nah, ini adalah tampilan utamanya. Nah, tadi tadi kita rubah kapasitornya C2 yaitu 45,55. Untuk resistansinya
10K. Nah, nah, ini langsung menentukan berapa detik LED akan menyala, yaitu 0,501 detik. Kita langsung simulasikan. Oke, langsung. Nah, untuk menampilkan osiloskopnya yaitu di debug di atas, indikator di atas, kemudian klik tiga nih. Ini kita langsung saja klik push buttonnya. Oke, nah seperti gini ya. Kita zoom, kemudian kita tarik ke sini, ke sini. Nah, hasilnya kan hampir sama ya dari tadi 0,501 detik atau disebut 501 mili per second. Jadi untuk perhitungannya C245,55 mikrofarad. Jadi perhitungan sudah betul. Nah, kita coba lagi, kita rubah C2-nya. Nah, kita rubah ke angka 65 saja. 65,555 mikrofarad. Oke, kita langsung saja menghitung di web Ohm's Law Calculator. Kita rubah kapasitornya 65,555, kemudian resistornya 10K. Kita langsung saja ke kalkulator. Oke, sebentar. Refresh terlebih dahulu. Untuk kapasitornya nilainya 65,555 mikrofarad, resistansinya yaitu menggunakan 10K. Untuk nilainya sekian detik untuk LED menyala yaitu 0,721 detik. Begitu, kita langsung simulasikan apakah perhitungan sudah betul atau tidak. Oke, kita jalan terlebih dahulu. Nah, ini kita setting ke tengah 400. Ini kita zoom. Oke, ya. Sudah betul. Jadi LED akan menyala 720 mili per second atau 0,720 detik. Dan hasilnya sama seperti pada Ohm's Law Calculator. Hampir mirip 720. Nah, perhitungannya sudah selesai. Jadi ini simulasinya betul dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.